kita manggil orang yang nggak jelas cowok atau cewek sebagai bencong. Itu keliru ya. Betul Romo. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Bapak Ibu saudara terkasih, kita ketemu lagi dalam Pojok Iman, di mana kita berkisah tentang pengalaman-pengalaman sebagai master of story. Semoga ini bisa memperteguh, memperkaya, dan berbuah. Hari ini kita kedatangan tamu kita, Aryo, saya biasa menyebutnya. Apa kabar, Baik Mas Romo. Aryo? Kamu dari paroki mana? Saya dari Paroki Santa Clara, Bekasi Utara. Waduh, jauh juga ya dari sini ya. Oke. Boleh tanya nama lengkapmu siapa ya? Nama lengkap saya Fabian Aji Anindito Aryo Guno. Waduh, anak keberapa? Saya anak pertama dari 3 bersaudara Romo. Oh, puji Tuhan. Hmm. Jadi hari ini posisimu sebagai apa sekarang? Saya adalah frater tahun orientasi rohani, calon imam untuk Keuskupan Agung Jakarta. Waduh, luar biasa ya. Baik, hari ini kita mau bincang-bincang gereja dan gender nih. Saya dengar kamu punya skripsi membahas tentang gender. Boleh cerita judul skripsinya gimana? Baik, saudara-saudari dan Romo, karya tulis yang saya buat ini berjudul Fenomena LGBTQ, Konstruksi Sosial atau Fenomena Biologis. Wow. Jadi karya tulis saya membahas tentang apa sebetulnya penyebab seorang menjadi LGBT. Apakah itu berasal dari orang-orang sekitarnya, ya tadi, konstruksi sosial, atau itu bawaan sejak lahir. Artinya itu mungkin fenomena biologis. Gen gitu ya. Betul. Lalu dalam karya tulis saya ini dan juga isinya Ya. menyimpulkan bahwa sebetulnya fenomena LGBT dan gender ini mempunyai 2 persoalan utama. Apa aja itu ya? Begini Romo, yang pertama, kita siapapun, mungkin juga Anda di rumah, tidak mendefinisikan kaum LGBT secara tepat. Yang tepat gimana tuh gender? Begini Romo, dalam penjelasannya, LGBT tidak bisa dijelaskan dalam satu definisi yang tetap. Misalnya ya, kita manggil orang yang gak jelas cowok atau cewek sebagai bencong. Itu keliru ya. Betul Romo, karena tidak semua orang itu menjadi bencong karena dia ingin atau karena memang pada dasarnya orang ini bencong. Untuk menerangkannya diperlukan suatu spektrum atau rentang. Jadi misalnya salah satu aspek dalam spektrum ini adalah ekspresi gender. Nah, di salah satu kutub adalah laki-laki dan di kutub lainnya adalah perempuan dalam rentang ini. Seorang LGBT bisa jadi jatuh dalam rentang ini entah di tengah atau dimanapun di antara keduanya. Jadi barangkali seorang LGBT itu bisa 20% cowok tapi 80% cewek secara ekspresi. Yang saya maksud ekspresi itu tadi adalah kalau laki-laki secara ekspresi misalnya menggunakan celana sebagai pakaian. Kalau perempuan menggunakan rok sebagai pakaian. Tapi ada juga laki-laki yang suka pakai rok. Tapi ada kemungkinan juga perempuan suka pakai celana daripada rok. Nah, contohnya seperti ini, salah satu spektrumnya. Lalu persoalan yang kedua dalam karya tulis yang saya buat adalah bahwa LGBT itu cenderung lebih terjadi secara sosial Romo. Lebih mungkin untuk terjadi karena pengaruh orang-orang di sekitar orang yang menjadi LGBT tersebut. Faktor sosial ya, lebih dominan ya? Betul. Waduh. Misalnya apa itu? Misalnya adalah seseorang yang kehilangan figur ayah. Seorang kehilangan figur ayah. Dan selama hidupnya ia hidup dengan ibu. Orang ini akan lebih mungkin untuk terpapar menjadi seorang perempuan. Misalnya dia laki-laki ya. Dan dia tidak memiliki figur ayah sejak kecil. Akan lebih mudah bagi orang ini untuk
meniru perilaku ibunya, untuk lebih merekam kebaikan-kebaikan hati dan juga perilaku feminin ibunya, karena tidak ada figur laki-laki. Demikian pula bila ini terjadi secara kebalikan, perempuan yang tidak memiliki figur ibu, hidup dengan ayah misalnya, ini pun bisa begitu, Romo. Kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi begitu, apa tantangan atau jalan keluar yang bisa kamu tawarkan kepada pemirsa? Jelas sebagai anggota gereja, kita bersama-sama ikut dengan ajaran Paus. Paus Fransiskus sendiri menyatakan bahwa dia tidak berhak untuk menghakimi. Paus tidak merasa berhak untuk menghakimi siapapun sebagai apapun. Tidak boleh menghakimi. Betul, Romo. Sebagai apapun. Betul. Ya, setuju. Terus? Saudara-saudari dan Romo, kita bisa melihat sebetulnya sedikit banyak pembahasan tentang LGBT ini dalam dokumen gereja berjudul homoseksualitas. Ini bisa Bapak Ibu lihat dan sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dalam dokumen ini secara jelas dikatakan bahwa kita diajak bersama-sama untuk memperlakukan LGBT selayaknya manusia. Kita tidak bisa menerima perkawinan sesama jenis ataupun konsep-konsep LGBT, tapi kita bisa untuk memperlakukan mereka seperti layaknya manusia. Bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudari kita ya. Betul. Luar biasa. Skripsimu ujiannya dapat berapa itu? Wah, biasa saja hasilnya, Romo. Biasa saja, tapi temanya menarik loh ini. Iya, Romo. Relevan, up to date zaman sekarang, di zaman milenial ini. Betul. Keren ya. Lanjutkan dengan pemikiran-pemikiran ya. Baik, terima kasih, Romo. Luar biasa. Saudara pintar kasih, itulah bincang-bincang pojok iman kita tentang gereja dan gender. Semoga membawa wawasan tersendiri untuk Anda dan saya. Singkong rebus disiram santan, legit rasanya tak tertahan. Jangan mau dibelenggu setan, agar mampu memuliakan Tuhan. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.